Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa kembali dalam program Belajar Membaca Al-Qur'an Metode Salami. Sahabat Salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca Al-Qur'an, terutama ketika kita mendapati ayat-ayat yang panjang, lalu kita mengalami keadaan di mana nafas kita tidak kuat, dan kebetulan kita mendapati bahwa pada ayat yang kita baca tidak terdapat tanda waqaf, maka biasanya kita melakukan waqaf yang namanya waqaf doruri, yaitu waqaf karena keadaan darurat. Dalam hal ini karena nafas kita tidak kuat. Kita boleh waqaf di mana saja. Yang penting kita ketika waqaf harus mengikuti kaidah-kaidah waqaf. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari beberapa kata di dalam Al-Quran yang sekalipun kita dalam keadaan darurat, kita tidak boleh wakaf pada kata tersebut. Alasannya adalah karena kata-kata tersebut di dalam bahasa Arab belum terhitung satu lafaz. Sehingga kita tidak boleh menghentikan bacaan Al-Quran apabila belum selesai satu lafaz. Apa saja contohnya? Perhatikan berikut ini. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Perhatikan pada kata 'ala. Dimanapun kita mendapati kata 'ala, kita tidak boleh waqaf pada kata tersebut. Karena 'ala dalam bahasa Arab belum terhitung lafaz, tapi dia terhitung huruf. Lalu di mana kita wakafnya? Kita wakaf pada lafaz setelah 'ala. Misalkan wa ma huwa 'alal ghaib. Lalu kita ulangi lagi dari 'ala. Contoh berikutnya, perhatikan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Kata wara'a sepintas kita melihat sepertinya ini satu lafaz. Padahal ternyata waro'a belum terhitung satu lafaz. Sehingga dimanapun kita mendapati kata waro'a, kita tidak boleh wakaf pada kata tersebut. Wakaflah pada kata atau lafaz setelah waro'a. Kemudian contoh yang berikutnya, perhatikan. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Perhatikan pada lafaz baina. Ketika kita membaca ayat Al-Quran, kita mendapati ayat yang di dalamnya ada kata baina, tidak boleh kita berhenti pada baina. Misalkan kita membaca dengan bain, tidak boleh. Tetapi wakaflah pada kata setelah baina. Lalu ulangi dari kata baina. Contoh yang berikutnya, perhatikan. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Perhatikan kata ila. Kita tidak boleh wakaf pada kata ila dimanapun kita mendapati kata ila. Tetapi wakaflah pada lafaz setelah ila. Misalkan ila rabbik. Lalu ulangi dari kata ila. Contoh yang berikutnya, perhatikan. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Perhatikan pada kata min. Kita tidak boleh wakaf pada kata min. Pada lafaz ini kita bisa wakaf pada lafaz setelahnya. Misalkan seperti ini. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athum. Misalkan seperti itu. Kenapa? Karena min belum terhitung satu lafaz. Contoh berikutnya adalah, perhatikan pada ayat berikut ini.
Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Perhatikan pada kata fi. Kita tidak boleh wakaf pada kata fi. Misalkan seperti ini. Wal musyrikina fi. Tidak boleh. Wakaflah pada kata setelahnya fi. Misalkan wal musyrikina fi nari jahannam. Kata fi belum terhitung satu lafaz. Karenanya kita tidak boleh wakaf pada kata fi. Berikutnya perhatikan. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Sahabat Salami, perhatikan pada kata lam. Ketika kita mendapati kata seperti ini, kita tidak boleh wakaf pada kata lam, tapi wakaflah pada kata atau lafaz setelahnya. Misalkan summa lam yatubu. Nanti ulangi dari lam yatubu. Seperti itu. Kesimpulannya, bahwa kata-kata yang barusan kita contohkan di dalam bahasa Arab belum terhitung satu lafaz. Kata-kata tersebut dianggap sebagai huruf. Dalam bahasa Arab sebagian disebut dengan huruf jer. Sehingga kalau kita wakaf pada huruf jer tanpa menyertakan lafaz setelahnya, maka bacaan Quran kita itu dianggap masih keliru. Kemudian sebagian yang lain disebut dengan dzorof. Tetapi secara keseluruhan kata-kata ini belumlah terhitung satu lafaz, sehingga kita tidak boleh wakaf pada kata-kata yang seperti itu. Tetapi wakaflah pada kata atau lafaz setelahnya. Lalu ulangi dari kata-kata tersebut. Sahabat Salami, demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.